Oh, ya. Dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya, masukkan ujung kabel ke larutan Aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gauge-meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya, air Aquades atau air murni. Makanya, tadi dalam percobaan, jarum pada gauge-meter tidak bergerak. Sekarang, bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik, seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X-Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan Aquades. Jarum pada gauge-meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam jawa bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Dicatat ya, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.
Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika mantul mantap betul tentang perbandingan. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Halo sahabat edukasi. Nah, apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda ini banyak, bisa dari ukurannya, bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, atau banyak bendanya, dan banyak hal yang yang tentang besaran, pokoknya besaran tentang suatu benda. Kemudian cara menyatakan rasio atau perbandingan ini itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu adalah dengan bentuk pecahan. Semisal 2/3, pecahan 3/4, atau 5/8, dan seterusnya gitu. Lalu kedua, bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya kita lihat ada 2/3 tadi, bisa kita tulis menjadi 2/3. 2.2 kemudian 3, kemudian 5.2, kemudian 6, 5/6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Dipisahkan dengan kata dari. Jadi kalau 2/3 bisa disebut dengan 2/3. Atau biasa lihat di iklan-iklannya ada yang ternyata 9 dari 10 wanita menggunakan sampo ini, gitu-gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perbandingan. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman yang tadi yang sudah menghitung sekolahnya itu 150 orang. Berapa sih yang disurvei? Mereka mensurvei 540 siswa yang ada di sekolahnya. Mana yang lebih berapa banyak yang membaca berita dari mading dan berapa banyak yang lebih suka dari broadcast message. Dan di situ didapatlah ternyata 324 siswa memilih lebih suka membaca dari broadcast message. Kemudian 216 siswa memilih lebih suka membaca dari mading. Nah, kemudian guru pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan dalam bentuk perbandingan, karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan terlalu besar gitu. Jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti kita mulai, diketahui 540 siswa yang disurvei, 324 broadcast message, 216 memilih mading. Maka perbandingannya adalah kita bandingkan langsung jumlah siswa yang memilih broadcast dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti survei. Maka didapatlah 324 dibagi 540 sama dengan 3/5. Jadi rasio 3 dari 5 siswa menyatakan bahwa 3 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita dari broadcast message. Kemudian perbandingan banyaknya siswa yang memilih mading terhadap jumlah siswa yang mengikuti survei. Langsung banyaknya jumlah siswa yang memilih mading per banyaknya siswa yang mengikuti survei. Kemudian dapatlah 216
per 540 sama dengan 2 per 5. Nah, rasio 2 dari 5 ini dibacanya adalah 2 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita melalui mading. Dan untuk perbandingan banyaknya siswa yang memilih broadcast WhatsApp terhadap mading, terhadap media mading yaitu 324 dibagi dengan 216 sama dengan 3 per 2. Maka perbandingannya adalah 3:2. Dan perbandingan-perbandingan itulah yang tadi akan dilaporkan oleh OSIS kepada guru pembinanya. Begitu sahabat edukasi. Ternyata belajar perbandingan ini memudahkan kita dalam menggambarkan sesuatu keadaan, menggambarkan suatu besaran. Jadi teman-teman ketika menemukan suatu tempat atau suatu keadaan yang itu dia heterogen segala macam, jadi banyak hal yang bisa ditemukan di situ, itu bisa kita sederhanakan dengan menampilkan data berupa rasio atau perbandingan. Dan itu sehari-hari, karena kita bisa melihat jarak antar kota, kemudian pembuatan peta, kemudian miniatur barang, modeling dan segala macamnya. Itu semuanya dengan konsep perbandingan. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, karena matematika akan selalu membuat kita menjadi lebih mantap. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. 1. Bentuk sederhana dari perbandingan 20 banding 5.000. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Mana ada senang, ibunya juga senang. Makasih ya ibu-ibu ya, semuanya senang.